Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Kisah ini menceritakan tentang seorang sahabiah bernama Hindun binti Utbah yang membenci segala hal tentang Islam. Baginya, Islam adalah ajaran yang membawa perpecahan dan musibah bagi keluarganya. Namun ketika datang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hindun berubah 180 derajat menjadi wanita yang membela Islam sampai akhir hayatnya. Hindun lahir dari keturunan terhormat. Ayahnya, Utbah bin Robi'ah, salah satu pembesar kaum Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Sofia binti Umayyah, adalah sosok wanita yang bijak dan cerdas. Hindun mewarisi kecerdasan dari ibunya. Selain cerdas, ia juga pemberani dan mahir dalam berkuda. Hindun pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah tidak berjalan lancar dan berujung pada perceraian. Kemudian Hindun dinikahi oleh Sakhr bin Harb atau yang lebih dikenal dengan Abu Sufyan. Selama hidup dengan Abu Sufyan, Hindun melahirkan beberapa anak. Salah satunya diberi nama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelak Muawiyah ini akan menjadi seorang khalifah pertama dari Bani Umayyah. Ada juga seorang putri yang diberi nama Romlah binti Abu Sufyan, yang kelak menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Khadijah. Setelah kekalahan kaum musyrik di Perang Badar, perangai Hindun yang awalnya baik berubah menjadi kebalikannya. Wahai Hindun, pasukan kita telah kalah di Perang Badar. Ayahmu, Hanzalah, dan saudara-saudaramu telah terbunuh. Siapa yang melakukannya? Yang aku dengar mereka meninggal di tangan Hamzah. Rasa dendam terhadap Hamzah mengubah Hindun menjadi wanita yang bengis dan membenci segala yang berhubungan dengannya, termasuk Islam. Hamzah, tunggu saja, aku akan membalaskan dendam keluargaku. Setahun lebih seminggu tepatnya, terjadi pertempuran di Gunung Uhud. Hindun tidak melewatkan kesempatan ini dan bergabung dengan barisan wanita musyrikin. Ia bertugas merawat pasukan yang terluka dan memberi semangat kepada pasukan yang kelelahan. Di tengah-tengah perang, Hindun melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Hamzah melalui perantara seorang budak bernama Wahsy. Lihat sebelah sana, itu Hamzah! Nama Hindun sangat terkenal di kalangan kaum Quraisy dengan julukan Akilatul Kitbah, yang artinya si pemakan hati. Peristiwa tersebut tidak akan dilupakan oleh mereka yang hidup pada masa perang Uhud, di mana Hindun memakan hati milik Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun sekarang keadaan telah berubah. Kekuatan kaum muslim jauh lebih besar dari kaum musyrik. Pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan, terjadi peristiwa fenomenal yang mengguncangkan kota Mekah. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh pengkhianatan yang dilakukan kaum musyrik dalam perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin utama kaum musyrik telah berkali-kali mendatangi Rasulullah di Madinah untuk meminta maaf, namun beliau tidak menanggapinya. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Kaum musyrik dan Hindun telah menunggu kedatangan Abu Sufyan, pemimpin mereka. Bagaimana hasilnya, wahai suamiku? Sudah waktunya kita menyerah. Muhammad datang membawa 10.000 pasukan. Apa? Sudah sejauh ini dan engkau mau menyerah begitu saja? Hindun kecewa mendengar keputusan suaminya. Apalagi Abu Sufyan mulai menunjukkan sikap yang aneh. Wahai penduduk Mekah, Muhammad sebentar lagi tiba bersama 10.000 pasukan. Kita tidak bisa melawan mereka dan lebih baik menyerah sekarang. Jika kalian ingin selamat, masuklah ke rumahku. Memangnya rumahmu muat menampung kami semua? Barang siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk masjid, maka dia akan selamat. Kaum musyrik Quraisy berhamburan menuju rumah masing-masing dan masjid mencari tempat berlindung. Apa maksudmu mengatakan hal tersebut, wahai suamiku? Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Pulanglah ke rumah demi keselamatanmu. Aku tidak bisa percaya hal ini.
Hindun terkejut dan kesal mendengar suaminya telah masuk Islam. Namun di dalam lubuk hatinya tersimpan ketakutan. Ia takut jika Nabi Muhammad menuntut balas atas kematian Hamzah tempo hari. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Quraisy hanya tinggal nama. Semuanya telah hancur dan menyerah. Ternyata kedatangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang, melainkan untuk menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrik dan mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika waktu sholat tiba, pasukan Islam yang jumlahnya ribuan melakukan sholat berjamaah di kota Mekah. Hindun yang melihat kekhusyuan kaum muslim dalam beribadah tiba-tiba terenyuh. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini. Rasanya begitu damai. Keesokan harinya, Hindun mendekati suaminya. Wahai suamiku, aku ingin masuk Islam tanpa paksaan dari engkau atau siapapun. Subhanallah, aku sangat senang mendengarnya wahai istriku. Tapi apa yang mengubahmu secepat ini? Bukankah kemarin engkau mencelaku masuk Islam? Aku kagum dengan kaum muslim yang begitu tunduk dan rapi saat beribadah. Baru kali ini aku melihat kota Mekah penuh dengan ribuan orang yang ruku dan bersujud. Tiba-tiba aku merasa terpanggil oleh Tuhan. Penduduk Mekah akhirnya menerima bahwa tidak ada jalan kebenaran selain Islam. Sementara itu, Hindun bergabung dengan para wanita yang lain mendatangi Nabi Muhammad untuk berbaiat. Baiat adalah sumpah yang diucapkan seseorang untuk setia dan taat pada perintah Nabi Muhammad SAW. Hindun menutupi wajahnya dengan cadar agar tidak dikenali oleh Rasulullah. Perasaan bersalahnya kepada paman Nabi masih ada sampai sekarang. Padahal saat ia melihat Rasul tidak tampak sedikit pun dendam, melainkan keteduhan yang terpancar dari wajah beliau. Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, termasuk tidak mencuri. Hindun yang terkenal dengan kecerdasannya beberapa kali mengkritisi perkataan Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bagaimana jika aku mengambil sedikit dari hartanya? Apa yang engkau ambil maka itu halal bagimu. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan dari wanita bercadar tersebut dan langsung mengenali Hindun. Apakah engkau yang barusan berbicara, Hindun? Iya, aku Hindun. Ampuni kesalahanku dahulu, wahai Rasulullah. Dan tidak berzina. Adakah wanita merdeka yang berzina? Dan tidak membunuh anak-anak mereka. Kami mengasuh mereka sewaktu kecil, lalu kalian membunuh mereka setelah besar. Pada Perang Badar, anak laki-laki Abu Sufyan yang bernama Hanzalah terbunuh. Umar bin Khattab tertawa mendengar keluhan Hindun, sedangkan Nabi Muhammad hanya tersenyum dan melanjutkan baiatnya. Dan tidak berdusta. Demi Allah, kedustaan adalah perkara yang amat buruk, sementara engkau tidak menyuruh kami kecuali kepada petunjuk dan akhlak yang mulia. Dan tidak mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Demi Allah, kami tidak akan duduk di tempat ini jika di dalam relung hati kami masih ada bisikan untuk mendurhakaimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesampainya di rumah, Hindun dan Abu Sufyan merobohkan berhala yang mereka miliki. Bodohnya, dahulu kami terpercaya olehmu. Setelah bertaubat dan masuk Islam, Hindun menjadi sosok wanita yang istimewa, ahli ibadah, rajin berpuasa, dan gemar melakukan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan kedengkian dari hatinya. Ketika wafatnya Rasulullah, Hindun merasa sedih dan terpukul. Wahai Rasul, meskipun engkau telah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
aku tidak akan pernah mengingkari janjiku di Bukit Sofa. Di sisa umur yang aku miliki, aku berjanji akan mengabdikan diri untuk Islam. 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah, terjadi perang Yarmuk antara kaum muslim Arab dengan pasukan Romawi Timur. Hindun turun ke medan perang. Ia melihat beberapa orang muslim hendak melarikan diri, termasuk suaminya sendiri. "Wahai Sahar, mau kemana engkau? Kembalilah, berjuanglah mati-matian untuk membalaskan kesalahan masa lalumu. Ingatlah, ketika engkau berusaha payah mengalahkan Rasulullah, aku terus berdoa untuk keselamatanmu dan kemenangan umat Islam." Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan kaum muslim, sekaligus menjadi akhir perjuangan Hindun binti Utbah untuk Islam. Ia meninggal dunia saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir kisah taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, lakukan taubat dengan sungguh-sungguh dari hati dan diiringi dengan amalan baik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, hendaknya kita tidak sibuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik darinya. Dan setiap orang diberikan ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam bishawab.